Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan langsung aja masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, hari ini kita coba analisa lagi IHSG ya. Kita lihat IHSG kemarin jebol parah 1,87%, yang dimana menurut gua ini adalah tanda-tanda bahwa IHSG belum bisa ngebreak all time high-nya dia. Oke, dan ini garis yang gue kotakin, dia udah jebol 7.200 ya di MA 200-nya. MA 200 ini kan di 7.200 tuh, udah jebol. Menurut gue bahaya juga, dan dia kalau jebol 7.150 nih di area kotak terakhir ini, menurut gue bisa bahaya. Kalau dia jebol terus turun lagi, berpotensi bisa sampai ke area sini 7.100 atau 7.050 ya, atau di MA 50 nya nih yang garis ini ya, MA 50 nya. Jadi menurut gue agak riskan sekali teman-teman. Oke. Sorry, ini bukan MA 200 tapi MA 20. MA 200 mah masih di sini ya, yang garis hitam. Nah, jadi yang dia menuju MA 50 dan MA 100 kalau dia jebol. Jadi sekarang ya kita nggak boleh terlalu agresif gimana-gimana ya teman-teman ya. Karena menurut gua kalau kita terlalu agresif justru kita nggak bagus. Karena kita jadi kayak mau ngelawan tren. Kalau emang market ternyata turun terus ya biarkan gitu ya. Biarkan. Dan kita jangan agresif. Kita coba cari potensi-potensi yang ada di market sekarang ini. So, sekarang kita akan langsung aja masuk ke saham yang kita mau pantau, oke? Karena kemarin gue udah ngebahas tentang, teman-teman bisa cek ya, gue udah bahas Wika, Waskita, TOWR, MTL, APIK, LPPF di video sebelumnya, teman-teman bisa cek. Hari ini gue mau ngebahas juga tentang sektor yang sama, yaitu ADI. Oke? ADI. Oke, nih ADI ini menarik juga teman-teman, karena kalau kita lihat dia berhasil bikin cup and handle seperti ini ya, atau kalau kita lihat juga dia ada ascending triangle nih ya, gue tarik dari sini. Nah, ini kan ascending ya, anggap ininya sampai sini deh, itu ascending nih. Kita lihat target ascending triangle ya, dari sini ke sini. Ini tuh udah ada pola reversal si ADI udah kelihatan teman-teman. Oke. Nah, targetnya si ADI terdekat ya bisa ke 940, atau kalau kita lihat ini adalah resistance-nya dia yang di area sini nih ADI. Set. Dan dia kan berhasil breakout kemarin waktu tanggal 13 September ya. Dia breakout terus dia konsol di area sini. Menurut gua ADI ini bagus banget kalau dia turun sampai sini. Kan kemarin udah tuh 16 September dia turun, terus dia doji 850 ya. Kemarin kalau dapat di 835 menurut gue bagus, karena ini ya di neckline-nya dia nih teman-teman. Kalau di sinilah biar pas tuh ya, di sini high-nya 840. Nah, ini 840 kena. Menurut gue ini adalah konsol yang lumayan baik. Jadi kalau kita mau entry di sini targetnya bisa ke 930-an teman-teman. Dan tapi kalau dilihat dari stokastik kan dia harusnya turun dulu, MACD sih terus menguat ya. Stokastik harusnya turun dulu. Nah, dia doji volume cukup besar. Coba kita lihat Broksum aja langsung. Oke. Kita lihat Broksumnya si ADI. Nah, si ADI ini kemarin tanggal 16 September hari Jumat lalu dia big distribusi teman-teman. Yang ngebuang itu RX sama PD. Nah, tapi LG sama AZ udah mulai beli dia tapi masih kecil. 1,2 miliar, 1,1 miliar. Coba kita lihat ya. Si ADI ini foreign ngapain? Oke, foreign terlihat masih akumulasi netnya 800 juta. Jadi si foreign habis ngebuang kemarin 14 September, 15 September ngebuang, hari ini udah mulai cicil akumulasi. Menurut gue ADI menarik. Kapan kita boleh entry? Menurut gue sekarang udah boleh entry. Average kita kalau bisa jangan jauh-jauh dari mereka nih, 850 ya. ADI kemarin close 850, menurut gue itu udah yang bagus ya teman-teman. Kalau dikasih ke 835 pun juga bagus menurut gue nih. 830, 835 itu masih bagus. Jadi ADI berpotensi sampai ke 935. Menurut teman-teman gimana untuk ADI? Menarik gak? Oke, lanjut ke saham berikutnya. Kemarin ada yang komen, Dewa kenapa nggak dianalisa Broksumnya?
Ya karena gue pikir Dewa udah jebol gitu ya. Coba deh kita bahas sedikit tentang Dewa dan kita lihat Broxumnya sekaligus. Nah, Dewa kalau kita lihat pakai Fibonacci dari swing low yang di sini, swing high yang di sini, Dewa itu udah mau capai 97. Ya, kemarin dia koreksi waktu dia 95 dia koreksi parah. Jebol 81 sebetulnya kalau emang itu ya udah harus stop loss. 81 ini udah lumayan kuat dan jebol dengan volume yang cukup gede, dibanting lagi, jebol lagi di area support yang di sini udah kelewat nih, resist dia yang becoming support dan jebol juga. Ya kapan mau entry mau entry Dewa kapan bolehnya? Kalau gua pribadi gue tunggu dia 71 rebound nggak, atau di 68 rebound nggak ya, karena kalau dari teori Fibonacci dia koreksi sampai 64 pun masih oke gitu ya. Dan kalau tembus 64 udah tamat riwayat. Kalau kita lihat stokastik MACD kan terus melemah nih ya, jadi agak sedikit bahaya sedikit teman-teman. Nah, tapi yang menarik dari Dewa, kelihatannya waktu dia naik ini kan volumenya gede, tapi dibanting volume lebih gede lagi. Akumulasi gede-gede, nah koreksinya lama-lama low volume. Jadi udah mulai kelihatan lama-lama sedikit low volume. Kita tinggal tunggu aja Dewa apakah di 71 sampai 68 ada perlawanan dari buyer. Kalau emang ada dan di closing hammer, menurut gue menarik untuk kita lirik. Tapi sekarang belum. Ya, coba kita lihat deh Broxumnya si Dewa. Dewa small distribusi ya. Kemarin Jumat small distribusi. Ya yang buang itu MG sama PD ya. MG sama PD emang domestik ya, CP CS. Nah, akumulasi CP 72 di 5 miliar. Coba kita lihat foreign ya. Dewa. Foreign kelihatan tuh ya, ternyata dia udah sedikit akumulasi 2,8 miliar. Ternyata nih foreign terus akumulasi si Dewa dari tanggal 7 September sampai 16 September. Tapi yang menarik adalah ARB-nya si Dewa justru si foreign akumulasi 2,8 miliar. Nah, semoga teman-teman nanti waktu dia udah di 71 sampai 68 itu ada perlawanan ya dari buyer. Kalau waktu ada perlawanan menurutku menarik. Menurut teman-teman untuk Dewa gimana sih? Menarik gak untuk kita pantau? Oke, ke saham berikutnya teman-teman. Gue mau analisa satu saham lagi. Sebetulnya gue udah bahas ini di 2 hari yang lalu, saham BSDE. Oke, saham BSDE ya. Kemarin kan gue bahas saham BSDE targetnya segini. Teman-teman bisa langsung tonton aja ke video yang 2 hari yang lalu ya. Karena itu udah pas banget gue analisa BSDE ini. Jadi teman-teman seperti itu. Oke, lanjut ke saham berikutnya teman-teman. Yang kita mau analisa ini saham Pakuwon. Jadi sama-sama properti ya. Kita bisa lihat nih teman-teman, properti kan udah mulai ada kenaikan. Nah, kemarin kan gue sempat gambarin Pakuwon di analisa 1 minggu lalu atau 2 minggu lalu, lupa. Gue bilang dia bikin potensi inverted head and shoulders. Gambarnya kayak gini ya. Ternyata kebetulan ya terjadi, cuma bedanya ya nggak secepat ini beloknya. Nah, tapi kalau ini gue tarik, gue tarik, maka beneran dia bikin inverted head and shoulders. Ya menurut gue ini Pakuwon baru aja breakout kemarin 15 September. Dan dia koreksi, menurut gue ini adalah hal yang bagus. Biasanya habis breakout dengan volume ya koreksi lah sampai ke sini. Tapi dia nggak kena banget sampai sini. Coba ini kita tarik kotaknya sampai ke high day yang di sini ya. Kita tarik. Nah, ternyata kena ya. Nih, high dia di 1510, dia koreksi sampai 510. Nah, menurut gue Pakuwon justru menarik nih. Pas ngeliat pola seperti ini, targetnya si Pakuwon bisa sampai sini ya. Bisa sampai 580. Stokastik kelihatan abis golden cross, dia udah kelihatan harusnya koreksi dulu gitu ya. MACD tapi justru menguat. Kalau Pakuwon sendiri menurut gue menarik. Kapan kita boleh entry? Ya menurut gue udah boleh nih habis breakout begini. Stop lossnya kalau jebol dari sini 3% atau 4%. Coba kita langsung aja ngeliat ke Broxumnya si Pakuwon teman-teman. Oke, Pakuwon kemarin netral ya. Penurunan dia netral, yang ngebuang RX, CCDX, BK juga buang, ZP sama PD akumulasi 519. Pakuwon padahal kemarin turun closing 515. Jadi menurut gua ya beli 515 pun masih murah loh, karena barang kita jadi lebih murah daripada mereka. Ya, stop lossnya kalau dia closing di bawah 500 atau 495 udah boleh stop loss. Coba kita lihat foreign ngapain di Pakuwon. Oke, foreign masih ngebuang barang nih teman-teman, 17 miliar. Justru si foreign malah ngebuang Pakuwon. Jadi yang mainin si Pakuwon ini ya si domestik ya. Menurut teman-teman Pakuwon menarik gak buat kita entry? Silahkan komen. Abis ngebreak inverted hand shoulders dengan volume koreksi, ya
risk and rewardnya teman-teman silakan ukur 12%, kalau stop loss 4%. Menurut gue itu 1:3. Menarik ya. Teman-teman gimana? Oke, lanjut ke saham berikutnya yaitu SRTG. Oke. SRTG. Nah, SRTG ini kemarin kan dia habis breakout. Harusnya kita udah mulai entry ya. Nah, tapi kemarin kan dia dikasih turun lagi nih ke 2.810. Nah, bagi yang belum punya, menurut gue ini adalah peluang teman-teman buat entry gitu ya. Bagi yang udah punya, ya udah tahan aja gitu ya, tahan aja. Coba ini gue hapus dulu. Dia ini tertahan MA200 dan MA100. Menurut gue ini candle yang menarik karena dia habis break cup and handle, bikin ascending triangle, target terkatnya ya di 3000. Oke. Dan dia berpotensi sebetulnya ke 3260 gitu ya teman-teman. Nah, ini menurut gue menarik, dia ketahan di MA200, MA100. Kalau misalkan ini gua naikin ya, kotaknya gue tarik sampai ke high yang di sini. High yang di sini ya. High yang di sini. Ini tuh menarik, dia jadi baru kena support, dia rebound. Oke. Dia baru kena support, dia rebound. Ini kalau gue tarik juga, ya udahlah, ini udah cukup nih. Area support dia udah cukup nih begini kotaknya. Tak 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 tak. Kena rebound. Ketahan MA200, MA100. Menurut gue ini menarik. Ya, stokastik emang kelihatan harusnya dia turun dulu, tapi dia ketahan. MACD juga masih menguat, tapi kelihatan akan melemah sedikit. Nah, boleh gak kita beli SRTG? Ya tinggal lihat Broksum. Mereka lagi akumulasi atau distribusi, dan kalau akumulasi average-nya berapa? Simple. Oke, nah AK udah beli 20 miliar nih kemarin. Menariknya adalah AK beli SRTG 20 miliar ya. Di average 2818. Jadi kalau kita beli 2820 pun itu masih sama kayak AK. Coba kita lihat ya. Si foreign ini mulai akumulasinya dari kapan? Oke. Mulai dari SRTG. Nah, SRTG ternyata net by netnya justru masih distribusi 12 miliar gitu teman-teman. Masih 13 miliar, ini masih distribusi nih teman-teman. Tapi di sini terlihat AK akumulasi 16 September gitu ya. Jadi si AK ini apa jangan bukan foreign? Harusnya foreign gitu ya. Tapi udah kelihatan dari Stockbit udah akumulasi 20 miliar di 2818. Menurut gue ini bagus ya. Kalau kita entry pun harga kita lebih murah loh dari dia. 2820, cakep nih candle. Teman-teman SRTG menarik gak? Silahkan komentar ya. Oke, lanjut ke saham berikutnya itu MDKA teman-teman. Merdeka Copper Gold. Nah, MDKA juga sama, menarik. Gue pikir dia bakal breakdown MA200 tapi ketahan di atas MA200 4220. Yang dimana MDKA sendiri berpotensi membuat candle pembalikan arah atau reversal yang seperti ini nih. Ya. Set. Oke. Ya cup and handle lah ya. Ini dia udah setengah jalan nih, ketahan nih. Ketahan, oke. Potensinya bisa sampai ke 4550. Yang terdekatnya MDK ya. Tertingginya bisa nutup gap di 4960. Tahu di 5000. Kalau kita lihat target cup and handle yang di sini, si MDKA sebetulnya berpotensinya masih lumayan jauh ya. Bisa sampai 5700 atau di area resistance dia yang di area sini, teman-teman. Nah. Oke. Jadi untuk MDKA berpotensi seperti ini. Dia ketahan MA200, menurut gue menarik buat kita buy on weakness di area sini. Dan stokastik emang kelihatan harusnya turun dulu sedikit. MACD masih menguat. Jadi mau buy on weakness menurut gue boleh-boleh aja di MA200. Coba kita lihat aja langsung Broksumnya si MDKA. Oke, si MDKA ini AK jualan justru ya, si AK nih jualan. Foreign jualan 102 miliar tapi OD 88,7 miliar, beli MDKA di 4230. Coba kita lihat langsung aja ke sini MDKA. Oke, jelas ya foreign buang barang 140 miliar karena foreign habis akumulasi udah gede banget nih. 125 miliar 143. Nah, berarti dananya si AK ini tadi jangan-jangan dia masuk ke SRTG, cuman baru 20%-nya ya. Nah, MDKA udah mulai dilepas sama foreign tapi OD nampung. Nah, untuk MDKA sendiri teman-teman menarik gak untuk kita entry? Kalau misalkan mau buy on weakness, sebetulnya ada dua opsi, yang dimana kita beli di MA200 di 4180 atau 4200. Target jualnya bisa ke 4570, tapi stop lossnya kalau dia jebol MA50.
ya di sini nih berarti. Kalau dia jebol MA50 di area jebol di bawah 4000, menurut gua stop loss dulu. Tapi kita boleh entry-nya di 4200, 4190, jual di 4560. Itu plan pertama kalau mau buy on weakness. Plan keduanya kita tunggu dia beli di breakout 4600. Target tertingginya bisa sampai 5700. Seperti itu sih teman-teman untuk MDKA. Menurut teman-teman MDKA menarik gak? Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, dan mohon bantuannya teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan sampai teman-teman ketinggalan video-video update berikut saham-saham yang harus kita pantau. Jangan sampai ketinggalan, sayang sekali. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share juga video ini ke rekan-rekan yang lain supaya channel ini makin bertumbuh dan juga channel ini makin berkembang untuk lebih banyak orang lagi teman-teman, bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih semuanya, mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Thank you, salam cuan, bye-bye.